Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, syukur jera Bathara Katong Ponorogo. Pada malam hari ini kita jumpa lagi lewat jagongan suwuk JRA Bathara Katong Ponorogo. Entah ora ndlomo. Ya, pada malam hari ini kita masih bersama di channel kita yang sangat kita cintai ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa mengudara lagi setelah 1 minggu kemarin kita off. Dan pada malam hari ini sengaja kita akan membahas, sebetulnya ini tepatnya di bulan Suro kemarin ini. Karena dari narasumbernya, karena sibuknya luar biasa, jadwalnya begitu padat. Karena beliau ini kan juga menerima istilahnya checking tentang senjata perkerisan atau cagar budaya yang lainnya yang berkaitan dengan warisan budaya di Nusantara ini. Tema kita pada malam hari ini ya nguri-nguri budaya tentang warisan budaya tentang keris. Keris itu pada kesempatan di era modern ini masih adakah korelasinya atau misalkan dengan pegiat-pegiat yang tidak sezaman dengan orang-orang terdahulu. Pada malam hari ini telah hadir di hadapan kita yaitu sahabat Naufal Satrio Wibowo sebagai narasumber. Selamat malam. Malam, Pak Kolit. Ini kalau saya di sini namanya Agus ya. Oh, Pak Agus. Ya. Siap, Pak Agus. Agus Dumono, Pak. Tidak menyebut merek saya loh ya. Oh iya. Oke. Pak, kita nyebutnya gimana ya? Benar. Mas Noval atau Ki Noval Mas atau saja. Oh, Mas ya. Karena belangkonnya ini bukan praktisi, jadi Mas saja. Oh, nggih, Mas Noval nggih. Iya. Nah, selamat malam, selamat datang di channel kita. Ini channel yang kita support bersama, yaitu channel JRA Bathara Katong Ponorogo. Mas Noval nggih. Nggih. Panjenengan ini sebagai kolektor ataupun pegiat ataupun sebagai ketua dari organisasi apa begitu? Tolong dijelaskan. Khususnya kalau saya itu lebih ke kolektor. Cuma beberapa organisasi Sutresno Pusoko di Ponorogo saya juga terlibat ikut di dalamnya. Itu Tunggul Nogo, organisasi Tunggul Nogo yang diketuai oleh Pak Heru Prasetyo Heru Waskito. Yaitu itu. Ada beberapa organisasinya itu di Ponorogo? Kalau organisasi di Ponorogo terkait Sutresno Pusoko dan budaya itu khususnya perkerisan itu yang besar yang setiap tahunnya itu tampil untuk mewarnai kegiatan Grebeg Suro Ponorogo itu ada 2. Itu Aji Wengker sama Kiai Tunggul Nogo. Saya ada di Kiai Tunggul Nogonya itu. Jadi gitu. Nah itu digilir. Jadi setiap tahun ganjil itu Aji Wengker, setiap tahun genap itu Tunggul Nogo. Bergantian seperti itu terus dari eranya Bupati Markom kalau nggak salah. Oh, gitu. Jadi seperti hanya di kota Jakarta itu ada ganjil genap gitu ya. Cuman di sini untuk kegiatan perkerisan, penyelenggara kegiatan Tunggul Nogo dan Aji Wengker. Iya. Jadi organisasi ini yang istilahnya mengisi acara event-event besar di Ponorogo. Di antaranya Grebeg Suro niku nggih. Iya. Selain Grebeg Suro napa nggih? Tapi juga ada organisasi-organisasi yang dia malah bergerak aktif di desa-desa. Jadi setiap ada hajat desa seperti pagar-pagar desa, bukan ulang tahun desa dan sebagainya, bersih desa itu ada organisasi Sutresno Pusoko dan Budaya yang
yang lebih aktif di Oh, pinggir-pinggir di skalanya kecamatan dan lebih kecil, di iya, kecamatan, tingkat kecil-kecil. kecamatan ataupun Tapi desa. keaktifannya sama, saya kira seperti Oh itu. begitu, ya cuman skalanya itu lebih Iya, kecil. Oh. dan itu saya kira bagus sekali, Gus. Dia bersiar memberikan wawasan terkait budaya, khususnya perkerisan, Nggih, kepada seluruh lini masyarakat, supaya warisan leluhur ini terjaga mhm. dan tidak hilang gitu. Nggih Itu nggih nggih. tujuan organisasi-organisasi itu tersebut. Oh Salah nggih nggih. satunya seperti itu. Karena warisan ya, kita ini Iya, sebagai generasi berikutnya iya. yang tidak sezaman ataupun tidak mengetahui tentang itu tinggal nguri-nguri saja kok. Kok Nah dituduh nah, sirik, nggih 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 nah nggih. itu tadi Nggih, pokok pemangkas. Mas Noval, ini ada beberapa pertanyaan yang Nggih, menggelitik ya istilahnya itu kalau berada iya. di benak saya dan mungkin di benak-benak, para penonton dan juga pemirsa ataupun, pecinta muhibbin dari JRA Bathara Katong ini, jagongan suwuknya ini. Begini Mas Noval, bagaimana sebenarnya keris ataupun dalam arti umum itu pusaka dianggap dalam, budaya Indonesia ini? Apakah makna dan simbolnya seperti simbol utama, simbolisnya utama yang terkait dengan itu? Jadi Artinya pusaka itu boleh saya nggih. jawab ya? Monggo monggo monggo. Jadi pusaka itu sebagai puncak kesempurnaan orang Jawa. Itu Mmm, tergambarkan dalam peribahasa garwa, wisma, turangga atau kendaraan, nggih kukila atau peliharaan burung dan nggih. sebagainya. Terakhir puncak kesempurnaan Pusaka. orang Jawa itu pusaka itu tadi sebagai pelengkap hidup berumah tangga. Itu Mmm, sebagai puncaknya adalah pusaka itu tadi. garwa itu, I garwa suami itu atau istri. istri Nah ya nggih, atau terus suami, turang wisma itu wisma rumah, rumah, eee, turangga, turangga kendaraan kendaraan. seperti motor dan mobil dan Nah sebagainya, nggih kukila atau peliharaan, nggih. burung, kucing dan sebagainya. Pusaka itu ya keris ini, keris, tombak Mmm, ini. oh nggih nggih nggih, Itu sebagai sebagai pusaka. pelengkap Nggih. rumah tangga atau, semboyan orang Jawa sebagai kesempurnaannya Mmm, seseorang itu kalau sudah, kesempurnaan hidup itu kalau sudah nggih. menerapkan 5 Saya kira ini kalau di elemen orang itu tadi. istilahnya tinggal di daerah pinggiran, Ya, di desa-desa itu semua itu kira-kira sudah saya kira sudah saya kira sudah komplit. sudah Orang-orang paham. dulu itu nggih Ya, kalau di dusun itu ya makanya punya dulu setiap rumah mhm, itu pasti ada pusakanya. nggih, Karena selain jadi gini saya terjemahkan lagi, pusaka itu benda yang dibuat oleh seseorang empu, yang empu nggih, dulu itu kastanya, itu kasta tertinggi, setara dengan Brahma, para ulama, ya ya kasta kasta Brahmana. di atasnya kasta pemerintahan dan sebagainya itu, empu itu setara dengan ulama Mmm, yang menghasilkan produk karya seni di dalam nggih. sebilah pusaka itu Oh, nggih. namanya keris dan tombak dan sebagainya Ataupun itu yang tadi, lainnya. ataupun yang Nggih. lainnya itu Kalau di tadi. Jawa memang istilahnya ya empu. Iya. Produk pusaka ini ya ada keris, ada Ya, tombak, tumbang. ya Nah, itu tadi. Dan maksud tujuannya itu jadi karya-karya seni itu tadi banyak kandungan filosofi. Kalau mmm, disederhanakan lagi lebih di dalam sebilah pusaka itu tergambar doa oleh seorang empu sebagai ageman-ageman pemilik atau pemesannya itu tadi. oh berarti sesuai dengan orderan. Iya, Nah, misalnya ses orderan itu yang calon pemiliknya itu sebagai saudagar atau niagawan, iya. usahawan, Ya, nah bisnismen, nah seperti itu. jadi Terus keris itu kan, eee, keris atau tosan aji itu diciptakan bagi seluruh lini lapisan masyarakat, tidak hanya mhm, kalangan prajurit, bangsawan, bahkan sampai petani, seluruh profesi masyarakat itu ada
ageman-ageman tersendiri. Contoh ini pusaka dengan tangguh atau era Ponorogan, dengan warangka Ponorogan, deder Ponorogan. Ini ciri mati deder Ponorogan ini ada namanya kruengannya ini kruengannya ini. Kruengannya, plangennya ini, plangennya ini. Nah, di sini ada cecekannya. Cecekan ini kalau kita lihat detail, wah ini merupakan sosok Buto Makoro. Ini batuknya, ini ukiran Buto Makoro, perut dan sebagainya itu tadi. Artinya kan begini, artinya setiap bagian daripada keris itu ada makna filosofinya. Gitu, contoh ini pusaka brojol, berdapur brojol, itu tujuannya itu supaya pemiliknya itu segala doa dan harapannya supaya cepat terwujud. Brojol. Iya, brojol. Lebih seperti itu. Misalkan kalau orang lagi ngewat, lagi persalinan, nah itu kan biar segera brojol. Nah, begitu. Jadi keris dengan dapur brojol itu seperti ini. Oke. Ada lagi nanti kalau petani biasanya Kebolajar, Tilam Sari, Tilam Upe, termasuk brojol ini juga. Jadi seperti itu. Kalau di Cina itu juga ada namanya Dewi Kuan Yin, nah itu Dewi untuk pertanian, nah seperti itu kan. Dewi di Jawa ini ada Dewi Sri, jadi kerisnya beda-beda. Beda-beda. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, hakim atau penegak-penegak keadilan itu kerisnya dapurnya Sepang. Kalau pengacara itu sempono bungkem supaya musuhnya itu sulit untuk melawan argumennya dan sebagainya. Jadi setiap profesi itu ada agemannya masing-masing. Betul. Gitu. Seperti halnya sebagai niaga, atau bisnismen, atau jual beli itu kerisnya ada sendiri. Tilam Sari itu, atau udan mas, udan mas itu juga bagus untuk pembeli. Tapi udan mas itu kan pamor, yang ya sama saja itu, tapi wujudnya di pamor. Artinya kan begini. Gimana? Jadi empu itu ketika ada satu orderan pesanan dari seseorang misalnya kan, menyesuaikan dengan makom derajat ataupun pekerjaan dan lain sebagainya dari pemesannya itu nggak? Betul. Jadi atau begini, atau dari empunya itu sendiri yang membuat meracik satu pusaka, dalam artian di sini keris itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan seleranya empu gitu. Iya. Jadi pusaka dibuat empu itu pasti ada improvisasi antara pemesan dengan pembuat. Sinkronisasi itu mesti ada. Pemesan karo sing gawe. Pengalaman saya itu juga pernah pesan sebilah pusaka di empu yang berada di Magetan, salah satu empu yang namanya Empu Sekartaji. Itu weton saya juga ditanya, terus pekerjaan saya juga ditanya. Habis itu keris jadi saya dicondro. Sama gini. Itu tergambar dalam bilah pusaka semua. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi singkat saya selesaikan bahwa khususnya keris itu digunakan itu bukan melulu hanya soal perang. Tapi kalau prajurit dahulu di kanannya dan kirinya itu biasanya yang dibuat perang pedang atau wedung. Keris itu biasanya ditaruh di belakang. Nanti kalau pertama kali biasanya untuk sabdu-sabduan dulu, terus nanti kalau sumpah enggak cocok baru yang bergerak itu pedang sama wedung itu tadi yang bersentuhan fisik, atau tombak yang bersentuhan fisik atau terkena darah itu tadi. Jarang keris digunakan langsung untuk menikam atau senjata tikam dan sebagainya, jarang. Karena dari bahannya pun juga. Iya, karena memang tujuan empu itu ketika pemilik itu menghunuskan pusakanya,
supaya musuh itu yang semula ingin menyerang, hatinya bergetar, tidak jadi menyerang kita. Sampai Oh, sedalam itu, gitu. nggih Karena nggih nggih. lebih ke kandungan doa dan Oh, sebagainya itu tadi. nggih. Gamblang sekali niki pun. Saya sedikit paham alurnya tentang Iya, perpustakaan itu. iya. Terus begini, adakah aspek-aspek mistis, Katen, atau spiritual yang sering kali dikaitkan dengan keris niku? Biasanya kan kalau orang dulu ya Iya, sebelum ada pemahaman iya. ataupun di era sebelum era milenial seperti ini kan wong ndek kuwi keris iki mesti ana khodame ngono nah, atau unsur mistisnya. Bagaimana hal ini bisa tercermin dalam praktek-praktek keseharian gitu. Kalau berkaitan kodam itu kan bahasa Arab ya. Sing Suku ngembani, Jawa tidak ngembani. mengenal itu, tapi lebih ke yoni dan sebagainya Oh itu mungkin nggih. yang dimaksud. Mhm. Itu memang tidak bisa dipisahkan antara keris atau pusaka dengan kodam itu tadi memang tidak bisa dipisahkan. Dan itu biasanya eh, orang sebelum namanya nayuh. Nayuh itu orang sebelum memiliki pusaka tersebut kadang sudah ada gambar-gambaran terkait datangnya perkutut atau apa, terus akhirnya diberi keris dan sebagainya. Hal-hal yang Oh, sering nggih. terjadi itu seperti itu pada masyarakat itu. Keris yang nayuh itu seperti itu yang dimaksud keris keris yang nayuh. Ada wisik dhilik. Iya, ada pesan-pesan yang Nggih. dia dapat sebelum mendapatkan pusaka tersebut. Ya, terkait esoteri dalam pusaka itu pasti ada dan itu melekat di dalam bilah pusaka karena pembuatannya pun dulu memang syarat akan ritual oleh sang empu. Nggih. Tapi yang ritual-ritual tersebut ritual yang tujuannya baik. Tujuannya minimal untuk melindungi pemiliknya dari serangan apapun, dari Hmm. ujian apapun, cobaan apapun itu tadi. Ya, serangan penyakit, Iya serangan bisa. kerugian. Ya kalau Misalnya pedagang. wong bakul Ya, ngono kan. jadi Ora badi-badi ae. Harus usaha karo gulang-guling ae. jadi kalau seumpama ada kolektor itu pasti anggapan dia sedikit banyak. Contoh seperti saya. Eh, Semakin banyak saya koleksi pusaka, semakin banyak doa-doa. Kalau era sekarang kan sudah Hmm. jarang Hmm. doa-doa para kiai itu kalau sekarang. Oh, Nah, nggih, nggih. jadi kalau Ulama. di doa-doa pendahulu itu semakin banyak yang saya koleksi kalau saya sebagai kolektor. Prinsip saya hanya itu Nggih. Nggih, nggih, nggih. Betul, betul. gitu. Jadi enggak ini membuatnya itu ya tidak hanya sekedar olah fisik Mandi, juga. iya, Hanya kalau itu tugasnya pemandi kan bisa. iya, Atau tukang betul. welding, tukang Bedanya las itu juga bisa, dengan tukang besi empu juga kan bisa. itu, heeh, Tapi harus ada tirakatan, betul. ada semacam ritual-ritual Ritual-ritual tertentu, tertentu iya, yang seperti hati disesuaikan dengan kidang, darah macan dan sebagainya itu dulu hmm, sebagai nggih, syarat ritual pembuatan pusaka. Kalau gitu. yang Berarti kan saya ada kenal. aspek mistisnya juga ya. Betul, Nah, nggih. ada aspek mistis. Kadang itu setiap malam apa dan sebagainya. Si pemilik itu diberi planning untuk apa itu Oh, begitu. supaya untuk berikan caosan dahar pada keris. Tapi di situ semua pemilik itu Mhm. biasanya juga paham bahwa mana pusaka, mana Tuhan. Tidak akan salah tafsir. Wah ini yang Hmm, terus ini tidak. nggih, nggih. Jadi saya pun juga bisa memilah mana pusaka, mana Tuhan itu gampang banget karena ini kan bukan juga bukan yang makanya supaya tidak syirik itu tadi seperti itu. Hmm, Kita tahu mana Tuhan, mana pusaka, jadi itu. Tapi kadang khususnya kalangan tertentu itu menganggap keris-keris seperti ini itu benda-benda yang mengalihkan kita terhadap Tuhan. Sebetulnya tidak. oh. Jadi tergantung kepada orangnya. Iya, itu Hmm, malah lebih menguatkan kita dalam hmm. beribadah Seandainya orang itu sebagai saran. bisa memahami arti daripada pusaka atau keris, Iya, ya tidak mungkin terjerumus dalam kesyirikan. betul sekali karena di dalam ricikan bilah pusaka Mhm. itu syarat akan kode-kode empu yang sifatnya eh,
untuk bertingkah laku baik Nggih. seperti gandek lugas itu kita harus tegas dan lebih berjalan lurus dan sebagainya, itu keris dengan pamor keleng supaya kita itu lebih menep, lebih tenang dalam menghadapi semua masalah dan sebagainya. Jadi keris sebagai ageman, bahwa keris itu sebagai pengingat ketika kita berada di suatu kondisi tertentu, kita harus berperilaku seperti apa supaya kita bagus, berhasil dan sebagainya, itu tadi semua Nggih. ada di Begini, kalau mistis pusaka. itu kan menurut saya ya, Iya, ketika sains belum bisa memecahkan itu masih dianggap mitos ataupun mistis. iya, Nah, tapi ketika sudah dipecahkan oleh sains, ilmu pengetahuan, itu namanya kan jadi ilmiah. betul. Nah, terus begini, kalau misalkan keris itu kan kenapa nek dicuci orang gawe apa kayak semprotan terus gawe dadak dikum karo apa itu? Banyu Warangan seperti itu. air keceran dari Iya, jeruk ataupun buah apa ngaran itu? Pace. iya, Nah, itu yang itu ya itu dari sisi ilmiahnya, dari sisi ya itulah sudah ditemukan oleh ilmiah itu sudah dipecahkan itu bagaimana? Apa dikumbah karo banyu biasa ngono kalau apa itu ora iso ya? dari sisi ilmiahnya, ramuan-ramuan tersebut yang untuk memandikan pusaka atau membersihkan pusaka itu sudah teruji bahwa, dengan bentis dan jeruk itu tadi, tahapan untuk memutih keris atau membersihkan keris dari bilah-bilah yang berkarat, dari karat-karat yang ada di dalam pusaka itu Oh, tadi. begitu. Nah, habis itu dikasihkan di cairan warangan atau batu warangan yang sudah dicairkan, dicampur dengan air untuk menimbulkan pamor yang ada dalam bilah pusaka itu tadi. Jadi itu teknisnya seperti itu, dan itu sudah teruji sampai sekarang metode itu masih digunakan untuk membersihkan Nggih. pusaka. Kalau berkaitan mistis, saya dulu eh, juga menyaksikan waktu di rumahnya Mpu Basuki yang dalamnya Karanganyar, Mhm, ada seorang bule dari Amerika itu bertanya, "Wah, kenapa mhm, orang-orang Indonesia itu kok masih kagum terhadap besi ini? Padahal di bangsa saya, sains kami itu semua sudah melewati mmm, hal-hal seperti ini. nggih, Kenapa hal seperti ini kok masih dikagumi?" mhm, Terus Mas Basuki waktu itu, Mpu Basuki waktu itu memberikan penjelasan, memberikan waktu, gini, coba kamu amati keris yang ada di etalase dinding tersebut. mhm, Saya beri waktu 5 menit, habis itu kamu ke sini ceritakan ke saya. Setelah waktu 5 menit, si bule itu tadi amati, terus dia cerita. Ditanya oleh Mas Basuki, Mpu Basuki, apa yang kamu amati itu tadi? Besinya kok kehijauan ya? Satu, itu sudah tak lazim. Kedua, apalagi ini bilahnya kok lebih panjang daripada warangkanya ya? Coba itu diambil, terus coba dimasukkan. Jadi itu keris itu bilahnya itu lebih panjang daripada tempat atau warangkanya itu tadi. Tapi ketika dimasukkan, itu pas. Loh, kok bisa pas ya? Ulang-ulang terus, berarti ulang terus. itu ikut Ini Pertamina pada berarti? ini Pasti bilahnya pas? lebih panjang kok dimasukkan pas ya. Mmm, Hal itu yang perlu kamu ceritakan ke teman-teman teman-temanmu kamu di yang ada di Amerika? Amerika itu tadi. Oh, nggih, Bahwa warisan yang ada di Indonesia saat ini bukan hanya pembuatan yang tidak yang yang hanya berdasarkan oleh teori, tapi juga dimasukkan ritual-ritual, nggih, doa-doa oleh sang empu yang akhirnya kamu sendiri tidak bisa menjelaskan terkait hal tersebut.
dan kagum oleh hal tersebut. Jadi yang bisa menjelaskan secara detail dan pastinya itu ya empunya itu sendiri. Iya, yang Nah, membuat yang kan membuat itu. itu kan ya, karena Iya. berhubungan langsung dengan bendanya, terus Iya. berhubungan langsung dengan pemesannya. Iya. Yang dikarepkan itu bagaimana. Betul. Nah, kita ini generasi jauh Penerus, penerusnya itu hanya mengira-ngira. meneruskan dan mengira-ngira Nah, itu tadi. yang penting ora dirasani elek. Iya, yang penting nggak dirasani elek dan yang penting kita selalu positif ketika pusaka warisan leluhur itu berkarat dan sebagainya itu harus kita bersihkan. Nggak harus melulu pada hari suro, nggak juga. Banyak pewarang-pewarang yang ada di Ponorogo, dia buka setiap hari untuk membersihkan Bisa. pusaka. Tina sing Gitu. duwe pusaka-pusaka kuwi ben besar. Nah, ya bener Iya. tayangan ini ya. Karena tayang karat itu Mas, karat itu semacam kalau penyakit itu semacam kanker yang dia menggerogoti bilah pusaka itu tadi, yang lama-lama nanti akan habis bilah pusaka. Kanker stadium akut, nah entek gripis. Betul. Lah iya ora berbentuk, besar ya ora kena tinggi ngesah. Ya, opone ora besar. Lah seperti itu. Karena keris ya mluker ora kena nggih ngiris. Nah, ya mungkin dari audiens yang di studio ini bisa mengajukan satu pertanyaan, monggo. Nah, Pak Bas, monggo. Atau kita lanjutkan, monggo Pak Presiden. Pertanyaan, boleh saya perkenalkan, nama saya Pak Basuki. Ya. Mas saya Madiun. Oke. Saya mau bertanya permasalahan keris. Apakah itu tercipta dulunya oleh empu itu, apakah memang untuk melindungi diri dalam arti untuk proteksi, berperang, nopo defender, memang semacam kebanggaan atau status sosial seseorang. Karena kan di dalam bentuk keris ini bukan berbeda-beda. Karena saya melihat itu punya orang-orang kampung, orang-orang desa itu kalian kerisnya orang-orang istilahnya orang-orang petinggi itu kan berbeda. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang keris itu diciptakan bukan hanya untuk berperang, atau karena dilihat dari itu fotonya Pangeran Diponegoro itu kan juga perang bawa keris, menghunus juga, menghunus keris. Nah, kebanyakan orang kan keris itu apa memang untuk bertarung, apa untuk sebagai pianda katanya Mas Nova tadi, atau sebagai simbol sosial. Jadi boleh saya jawab? Monggo. Oke, langsung mawon. Pak Agus ya. Jadi kedua-duanya ada yang digunakan khusus untuk berperang, ada juga sebagai simbol strata sosial juga. Jadi dulu di Madiun ini, contoh di Madiun yang era-era kerajaan Tundung Madiun dulu, itu setiap lurah atau camat diwajibkan punya keris sengkelat. Itu salah satunya sebagai simbol bahwa pusaka tersebut orang yang memegang pusaka-pusaka tersebut rata-rata birokrasi pemerintahan, minimal lurah atau camat seperti itu. Ada juga yang pusaka yang khusus untuk ageman berperang, itu juga ada. Jadi dapurnya keris pun juga ada. Biasanya kalau Pangeran Diponegoro itu rata-rata biasanya pasukannya itu rata-rata kerisnya lebih ke Brojobuwono, era-era Brojobuwono itu kerisnya lurus, tembus oleh oleh tameng. Jadi keris itu memang buat nusuk perisai perang itu aja tembus. Itu ciri-ciri pusaka yang dibabar oleh Empu Brojoguno. Brojoguno itu era-era Diponegoro itu tadi, itu memang dikhususkan untuk berperang waktu era Diponegoro itu tadi. Jadi
Perang Jawa. Kedua-duanya itu ya digunakan sebagai status sosial, biasanya keris-keris yang bertinatah atau ukir emas atau tinatah emas itu tadi biasanya kalangan bupati, raja dan sebagainya itu kerisnya rata-rata seperti itu. Tapi kalau karangan masih prajurit itu biasanya adapun tinatah disembunyikan di pangkal besi, adapun itu emasnya itu disembunyikan di pangkal besi dan gonjonya. Jadi nggak begitu kelihatan karena dia memang statusnya masih di bawah raja. Jadi juga digunakan status sosial, juga digunakan sebagai berperang. Itu ada berbeda-beda pusaka. Memang seperti itu. Kategorinya masing-masing. Nah, di kalangan masyarakat sekarang terutama ya bocah-bocah nom sing ora ngerti tentang warisan budaya itu kan sering mencampur adukkan dari unsur kepercayaan dan praktek-praktek supranatural yang ada di keris niku. Nah, seringkali mereka mengatakan itu syirik. Niku karena kurang pahamnya mereka atau memang dia mendapat informasinya niku setengah-setengah. Atau dari orang yang memang tidak mempunyai kapasitas untuk bisa menjelaskan tentang budayaan atau warisan budaya tentang perkerisan. Saya kira memang orang yang tidak memiliki kapasitas itu tadi ya, yang menganggap hal-hal itu tadi lebih ke syirik itu tadi. Karena sebenarnya kalau dipelajari arti filosofi bilah itu ada gonjo, ada gande, ada pesi, itu lebih pembelajaran terhadap kita bahwa gonjo itu simbol lingga, pesi itu simbol yoni, atau kebalik ya, pesinya itu simbol ya simbol lingga, gonjonya itu sebagai simbol yoni, atau itu perpaduan antara istri dan suami. Sak jodoh. Kopel lah. Hal itu digambarkan di dalam bilah pusaka di karya empu-empu terdahulu. Nah, kalau orang tahu, wah ternyata syarat akan ilmu-ilmu yang ditorehkan di dalam bilah pusaka. Itu tidak lagi beranggapan bahwa pusaka tersebut mengandung hal-hal syirik atau menyekutukan Tuhan.